Hello everyone, so welcome back to my YouTube channel di Akmilia Art. So, thank you banget buat kalian yang udah support aku, karena aku kaget banget di video sebelumnya yang terkait tips masuk BUMN, itu rame banget, dan itu berbarengan dengan BUMN yang sedang membuka 2.700 lowongan pekerjaan buat kalian semua, dan ini terbuka untuk banyak sekali perusahaan-perusahaan BUMN yang sedang oprek, dan ini dibarengin gitu. Lowongan ini akan dibuka sampai dengan 25 April minggu depan 2022, dan di mana kalian harus banget daftar karena ini kesempatan bagus, mengingat dengan satu kali apply kalian bisa memilih maksimal 3 perusahaan dan posisi yang kalian inginkan, dan juga yang sudah tersedia di website mereka. Di video sebelumnya aku sudah bikin kolom Q&A, jadi kalian bisa kasih pertanyaan-pertanyaan di video sebelumnya, dan juga di video ini aku akan jawab satu persatu. Oke, let's get started. Sebagai disclaimer, sorry kalau misalkan aku lihat bawah karena aku ini lihat kolom komentar kalian yang sudah aku catat. Di sini ada yang bilang kalau misalkan kok feel daftar BUMN nggak semeriah daftar CPNS ya, malah kesusahan cari info tesnya. Oke, jadi program rekrutmen bersama FHCI dan Kementerian BUMN ini merupakan salah satu program yang dibuat oleh Kementerian BUMN, di mana hal ini ditujukan untuk menekan angka pengangguran di Indonesia. Program ini dibuat tahun 2019, di mana BUMN sedang berulang tahun yang ke-21, dan sekarang berlanjut sampai 2022, karena 2020 dan 2021 pandemi, jadi belum ada, jadi bisa dibilang program ini masih sangat baru. Oleh karena itu tidak se-booming seperti tes CPNS yang setiap tahunnya dibuka, dan udah dari tahun lama dibukanya. Jadi wajar kalau misalkan kalian masih belum paham atau belum familiar sama program ini. Tapi kalian nggak usah bingung, karena FHCI atau Kementerian BUMN sudah menyiapkan website, di mana websitenya itu ialah rekrutmenbersama.fhci.co.id. Nanti aku tulis di description box di bawah. Nah, di sini kalian bisa melihat alur, persyaratan, dan tata cara, dan juga detail dari persyaratan masing-masing posisi setiap perusahaan. Kalian jangan lupa untuk selalu membaca detail di sana, karena seluruh informasi sudah lengkap disajikan di sana. Oke, nanti mungkin apabila kalian ingin aku bahas tentang persyaratan-persyaratannya di video selanjutnya, komen di bawah ya, kalian butuh atau enggak, atau kalian sudah cukup untuk membaca di sana, silahkan. Pertanyaan pertama, gimana caranya pilih perusahaan sesuai jurusan ya, Kak? Oke, aku jawab. Please jangan fokus sama perusahaannya aja, tapi lebih fokus pada posisinya. Jadi bisa jadi kamu anak teknik itu masuk perbankan, dan juga sebaliknya. Kamu misalkan anak akuntansi atau ekonomi masuk ke dunia konstruksi atau perusahaan konstruksi. Itu sangat mungkin ya. Karena dalam satu perusahaan pasti membutuhkan diferensiasi jurusan masing-masing, karena otomatis dalam satu perusahaan itu membutuhkan divisi dan juga spesialisasi sendiri-sendiri di masing-masing personil, nggak mungkin seragam semua. Oke, jadi intinya pilih posisinya dulu yang menurut kalian itu cocok buat background kalian dan keahlian kalian, baru selanjutnya melihat perusahaan ini kalian cocok apa enggak. Jadi bukan sektornya dulu, karena kalau sektornya dulu sebenarnya bisa, cuman takutnya kalian mengkotak-kotakan diri kalian, jadi kayak kurang luas gitu. Padahal kalian sebenarnya bisa berkarir di luar sektor yang kalian punya. Oke, pertanyaan kedua.
Bagaimana tips memilih job vacancy yang lebih spesifik? Karena terkadang ada beberapa background yang sama dengan jurusan kita, sehingga menimbulkan kebingungan. Selama kamu memiliki kualifikasi dan spesifikasi yang sesuai dengan persyaratan yang ditulis, maka job vacancy itu buat kamu. Memang ada beberapa jabatan atau posisi yang bisa dimasuki oleh berbagai macam background. It's okay, tetap daftar aja selama jurusan itu atau background itu tertulis di persyaratan, maka kalian layak dan diperbolehkan untuk mendaftar di situ. Pertanyaan ketiga, di sini ada teman-teman yang jurusannya itu sastra Indonesia, filsafat, lulusan sarjana pendidikan, khususnya pendidikan bahasa Inggris. Mereka pengen tahu nih lowongan yang cocok apa ya. Nah, pertama, untuk saran aku di FHCI ini, carilah perusahaan yang menerima segala macam jurusan. Jadi cari yang jurusannya itu atau persyaratan jurusannya itu menerima semua jurusan. Jadi kualifikasinya hanya S1, semua jurusan itu kalian bisa daftar di situ. Pasti ada karena aku sudah pernah cek di websitenya itu udah ada yang menerima semua jurusan. Tinggal nantinya pada saat tahap wawancara maupun psikotes, kalian harus meyakinkan dan benar-benar serius bahwa kalian mampu dan siap untuk ditempatkan di posisi atau jabatan yang tertera di situ. Dan saran aku sebelum menjalani tes itu cari tahu terlebih dahulu posisi itu tuh apa. Jangan sampai kalian pas waktu tes itu gelas kosong. Jadi gelasnya harus terisi ya. Biar kalian saat ditanyai tentang job desk-nya itu kalian udah ngerti itu apa. Jadi bukan hanya sekedar daftar. Dan di websitenya aku juga udah cek itu ada di perusahaan PT Pos Indonesia. Kalian bisa cek di situ. Di situ ada yang menerima semua jurusan. Jadi selamat mendaftar. Mungkin di perusahaan lain ada, cuman aku nggak cek semua. Kalian harus teliti atau cari satu-satu. Terus ada juga yang tanya, ini manajemen SDM sebaiknya masuknya di mana, Kak? Kamu bisa daftar di perusahaan yang membutuhkan background manajemen. Tapi kalau misalkan kalian mau yang spesifik manajemen SDM itu ada di website. Coba cek di situ, khususnya yang paling banyak itu menjadi staf HRD. Ada beberapa perusahaan yang membuka untuk lowongan manajemen SDM. Salah duanya itu di Damri, terus PPD itu. Itu sih kemarin yang aku lihat. Mungkin yang lainnya juga ada, kalian cek aja di bagian HRD. Pertanyaan selanjutnya. Kak izin bertanya, kalau jurusan hukum kira-kira posisi yang cocok apa, Kak? Cari posisi legal and compliance. Jadi di situ adalah posisi anak-anak hukum berkumpul di sebuah perusahaan. Karena di setiap perusahaan pasti membutuhkan orang-orang hukum. Mengingat kita di Indonesia tidak lepas dari hukum dan regulasi-regulasi yang ada. Jadi jurusan hukum pasti ada di setiap perusahaan. Coba cek ya. Pertanyaan selanjutnya, apa bisa milihnya yang nggak relevan sama jurusan kuliah sekarang? Sejujurnya, saat kalian sudah masuk di sebuah perusahaan, bisa jadi jenjang karir kalian itu sudah nggak inline sama jurusan kalian atau background kalian. Tapi yang terpenting di sini kan adalah tahap administrasi, di mana yang dilihat adalah legalitas atau validasi kalian di bidang tersebut, sehingga mayoritas aku rekomendasikan untuk sesuai jurusannya dulu. Tapi bisa juga kalau misalkan udah mentok, nggak ada yang sesuai jurusan kalian dan juga kalian bener-bener nggak passion, kalian bisa daftar di mana yang masih relevan sama kemampuan atau skill kalian dan juga kalau perlu dan seharusnya dan sebaiknya kalian mengupload dokumen lainnya di mana di situ ada evidence atau bukti bahwa kalian menguasai posisi yang nggak sesuai sama jurusan kalian, tetapi kalian menguasai bidang tersebut. Mungkin dengan misalkan contoh kalian anak teknik, tapi
kalian nggak feel nih di teknik, tapi kamu pernah mengikuti short course yang memiliki sertifikasi, misalkan tentang analitika bisnis, itu bisa kalian daftar di situ. Analitika bisnis itu evidence-nya adalah sertifikat yang telah kalian dapatkan. Tapi aku rekomendasikan sebaiknya sesuaikan sama jurusan kalian dulu. Tapi mengingat di FHC ini bisa milih 3, jadi paling tidak ada yang sesuai jurusan dulu. Jadi mungkin bisa memperbesar probabilitas kalian buat lolos. Yang terpenting juga, kalau misalkan kalian nggak sesuai jurusan, tapi kalian mampu atau yakin bisa di posisi itu dan juga kalian punya legalitas ahli di bidang tersebut, jangan lupa cantumkan di CV kalian bahwa kalian juga menguasai bidang tersebut. Karena sebenarnya di dunia kerja itu bukan dari jurusan apa kalian, bukan dari background apa kalian, yang penting adalah kalian mau belajar setiap harinya dan juga nggak gampang puas, haus akan pengalaman, ya insya Allah kalian bisa survive di perusahaan tersebut. Dan for your information, di posisi aku sekarang di BUMN sudah nggak inline sama jurusan aku. Jadi aku jurusan teknik dan sekarang aku ada di corporate secretary yang mana udah nggak berkecimpung di dunia perteknikan. Tapi basicnya masih kepakai karena aku di perusahaan konstruksi. Pertanyaan selanjutnya, Kak, apakah setiap BUMN ada persyaratan tinggi badan? Nggak semua ya, aku bilang nggak semua. Tapi ada juga beberapa yang mengharuskan tinggi badan, misalkan 160 cm, dan pria seperti itu ada juga, tapi nggak semua. Menurut kakak, tesnya tahun ini seperti apa? Apakah setiap perusahaan tesnya berbeda dan tipsnya bagaimana? Ini akan aku bahas di part selanjutnya yang lebih detail karena agak panjang sih. Karena sepertinya ada perbedaan dari tes-tes pribadi di masing-masing perusahaan sama yang dari FHCI ini. Jadi jangan lupa subscribe dan hidupkan tombol loncengnya supaya kalian bisa dapat notifikasi kalau aku upload video. Oke, lanjut. Kak, apakah tes kesehatannya nanti yang dicek apa saja? Apakah bila ada stretch mark di perut dan badan gendut serta mata rabun atau buta warna tidak lolos atau bagaimana? Ini sudah aku jelasin ya di video sebelumnya terkait medical check up yang di tes itu apa aja. Kalian bisa tonton lagi di bagian tes kesehatan. Di situ sudah sangat jelas menurut aku. Untuk stretch mark, aku rasa enggak ya, karena pas waktu pengalaman aku tes, aku nggak disuruh buka baju untuk melihat stretch mark. Hanya disuruh buka baju itu saat tes jantung, tes detak jantung. Itu pun nggak dilihat kok fisiknya. Dan tentang terkait gendut, please jangan insecure karena banyak posisi yang tidak mengharuskan badan ideal. Memang ada beberapa yang mengharuskan badan ideal, seperti misalkan PT KAI. Tapi banyak juga yang nggak melihat atau nggak memberikan standar fisik tertentu. Jadi jangan insecure. Sedangkan untuk kesehatan mata seperti rabun atau buta warna itu memang ada beberapa perusahaan yang melihat itu. Misalkan contoh yang tidak membolehkan buta warna itu seperti posisi teknisi atau di perbankan itu ada yang mensyaratkan tidak boleh buta warna karena mungkin ya di persyaratannya itu maksudnya di saat mereka bekerja mereka diharuskan berkutat dengan warna-warna yang beda. Misalkan teknisi kan kabel terkadang beda ya, warna biru, merah, kuning. Jadi kalau misalkan kalian buta warna, mungkin itu bakalan mengganggu baik dari perusahaan tidak nyaman, kalian juga tidak nyaman. Jadi lebih baik tidak. Nah, tapi jangan berkecil hati karena masih banyak perusahaan yang menerima buta warna parsial, misalkan. Itu kalian sangat bisa dan juga cek aja karena setelah aku lihat di FHCI itu nggak banyak kok yang harus mensyaratkan buta warna atau tidak. Yang penting kalian coba aja. Selama itu nggak ada tulisannya tidak harus buta warna, kalian daftar aja. Oke, lanjut.
Waktu tes dulu belajarnya gimana? Apakah ada link website atau bukunya? Jujur, aku hanya browsing-browsing dan lihat YouTube. Apalagi zaman sekarang udah sangat gampang kalian menemukan orang-orang yang dengan berbaik hati dan gratisnya mereka membagikan pengalamannya dan juga membagikan kisi-kisi pertanyaan atau tes. Just use your smartphone and then jangan lupa berdoa. Pertanyaan selanjutnya, apakah kampusnya harus terakreditasi A, Kak? No. Coba cek lagi persyaratannya. Ada yang mengharuskan prodi maupun universitasnya harus A, tapi banyak juga yang nggak mencantumkan akreditasi di persyaratannya. Jadi kalian cek ya di detail masing-masingnya. Lanjut, lulusan SLTA apa tidak ada? Unfortunately, di tahun ini FHCI kebetulan tidak membuka jenjang di SLTA atau SMA. Karena yang aku lihat di website itu minimal diploma. Tapi kalian jangan berkecil hati, mungkin tidak di FHCI ini. Kalian rajin-rajin cek aja di Instagram Loker BUMN, salah satu BUMN yang cukup banyak untuk mencari kandidat-kandidat dari SMA adalah di PT KAI. Kalian bisa cek ya secara berkala, jadi biar nggak ketinggalan infonya. Selanjutnya, Kak, apakah benar bisa pakai SKL? Aku belum ada ijazah nih, gitu. Bisa. Karena di persyaratan yang aku baca di FHCI itu, tulisannya adalah ijazah garis miring, yang mana itu atau surat keterangan lulus. Jadi, kalian bisa pakai surat keterangan lulus dulu untuk mendaftar sebagai pengganti ijazah. Nanti mungkin kalau sudah ijazah kalian selesai, mungkin kalian bisa sampaikan itu atau ditunjukkan ke bagian HRD nantinya. Tapi untuk tahap awal, pas waktu aku baca itu masih atau, jadi boleh. Jadi selamat mendaftar. Lanjut pertanyaannya. Kak, kesimpulannya untuk mahasiswa semester akhir, boleh daftar dulu atau harus wisuda dulu ya? Yang penting kalian udah memiliki SKL sebagai pengganti ijazah. Jadi nggak mesti harus wisuda dulu. Yang penting kalian punya bukti surat keterangan lulus itu udah bisa. Tapi ada juga perusahaan yang memperbolehkan mahasiswa tahun terakhir itu untuk mendaftar. Contohnya PTPP. PTPP di persyaratan detailnya itu final year. Jadi bisa final year atau fresh graduate. Jadi kalian yang final year bisa coba daftar dulu aja. Terus lanjut lagi. Agak banyak ya, Bun. Assalamualaikum Kak, kalau misalnya graduate S1 udah dari tahun 2019 masih bisa nggak? Bisa dong, selama umur kalian itu masih memenuhi persyaratan. Jadi biasanya ada perusahaan misalkan maksimal di umur 27 atau umur 30. Nah, selama kalian masih di range itu masih oke. Banyak juga perusahaan yang nggak mensyaratkan umur. Oke, lanjut. Kak, mau nanya, kalau di persyaratan itu pendidikannya D3, sedangkan kita S1, itu kemungkinan lolosnya gimana ya? Atau kita ngambil yang bukan dari jurusan asli kita, itu kemungkinannya gimana ya? Kalau saran aku lebih baik sesuai ya. Jadi jenjangnya sesuai, jurusannya sesuai, karena eh, kalau CPNS, kita tahu ya, kalau misalkan beda jenjang itu meskipun persyaratannya D3, tapi kalian S1, itu bisa gugur kan. Jadi, menurut aku, saran aku sesuai aja. Tapi karena di FHCI ini maksimal 3, paling tidak ada beberapa yang sesuai, nah sisanya kalian bisa coba di pilihan terakhir lah mungkin, bisa nyoba peruntungan seperti yang kamu inginkan itu. Oke lanjut, bantu jawab ya Kak, untuk lowongan D1 atau D2, mendaftar di lowongan D3, apakah ada kemungkinan lolos administrasi? Karena saya cari untuk lowongan D1 atau D2 kosong Kak, benar sekali, aku kemarin cek untuk lowongan D1 dan D2 itu kosong. Tapi kalau menurut aku ya, kalau aku jadi kamu, aku bakalan daftar aja. Jadi misalkan nih, aku D3 D1 teknik sipil, aku coba aja yang
membuka lowongan D3 Teknik Sipil. Probabilitas masuknya sih kecil ya, karena tidak sesuai dengan jenjangnya, tapi it's okay daripada tidak sama sekali. Aku sepertinya lebih baik daftar. But kalian jangan terlalu fokus sama ini, move on. Jadi kesimpulannya kalau aku daftar aja. Ya meskipun nggak terlalu berharap banyak, yang penting aku udah coba. Daripada nggak coba sama sekali kan. Tapi kalian juga bisa cari yang sesuai dengan jenjang kalian, D1 atau D2 itu, di luar lowongan ini. Intinya tetap semangat dan jangan pernah menyerah. Pertanyaan berikutnya. Kalau udah nikah, boleh daftar gak sih Kak di BUMN? Selama tidak ada persyaratan yang mengharuskan kalian masih lajang, belum menikah gitu ya, belum menikah itu daftar aja. Selama nggak ada tulisan itu, kalian harus daftar. Karena ada juga beberapa perusahaan yang tidak membolehkan atau memiliki persyaratan belum menikah, itu jangan didaftarin. Tapi kalau yang nggak ada tulisannya itu, kalian harus daftar. Lanjut. Kakak mau nanya, untuk transkrip nilai harus apa nih? Oh, legalisir kali ya? Di persyaratannya sih aku cek kemarin nggak ada ya untuk legalisasi, tapi aku sarankan yang di-upload itu transkrip asli, jadi yang berwarna. Kalau fotokopian itu sepertinya wajib dilegalisir supaya memang valid. Selanjutnya pertanyaan SKCK. Kak mau tanya SKCK untuk BUMN bikinnya di Polsek, Polres, atau harus sampai Polda? Untuk SKCK, coba cek lagi. Di awal waktu aku cek itu SKCK masih wajib. Tapi baru kemarin sebelum aku publish video ini aku cek lagi. Sekarang SKCK itu tulisannya tidak wajib. Jadi coba kalian cek lagi di persyaratannya. Yang awalnya wajib itu sekarang tulisannya tidak wajib. Coba cek deh. Tapi kalaupun kalian memang pengen upload, mungkin buat nilai plus, kalian bisa cek di websitenya Polri, skck.polri.co.id. Nanti aku tulis di description box di bawah. Kalian bisa cek persyaratan dan bagaimana prosedurnya di sana lengkap. Selanjutnya adalah TOEFL. Kak, kalau sertifikat TOEFL itu wajib ada banget nggak sih? Soalnya saya nggak ada. Nah, di persyaratan FHCI ini tidak mewajibkan karena ditulis jika ada, dan di pengisian formulir pun tidak ada keharusan atau kewajiban untuk upload sertifikat TOEFL. Tapi kalaupun ada, itu mungkin akan menjadi nilai plus tersendiri menurut aku. Selain itu, kalian juga cek di detail masing-masing perusahaan, apakah perusahaan tersebut mengharuskan standar minimal TOEFL. Misalkan nih, ada persyaratan di perusahaan X, itu tulisannya misalkan wajib menguasai bahasa Inggris, itu sebaiknya kalian upload. Tapi kalau tidak ada itu, menurut aku nggak usah diupload, nggak apa-apa. Itu kan kayak nilai plus tersendiri lah. Selanjutnya terkait CV. Untuk CV sebaiknya ATS friendly atau CV kreatif, Kak? Untuk CV, mungkin bakalan aku pisah di video selanjutnya supaya lebih detail pembahasannya. Tapi aku setuju dengan sistem ATS friendly itu, karena seperti yang aku bilang di video sebelumnya, kalau CV aku itu benar-benar pakai Word, hanya hitam di atas putih atau ada campuran warna biru. Nanti aku kasih detailnya ya di video selanjutnya. Pokoknya intinya hanya tulisan dan foto aku. Pertanyaan selanjutnya, Kak, di CV harus ditambah foto juga atau tidak? Yes. Menurutku ini memudahkan panitia atau recruiter untuk melihat kalian itu sebenarnya seperti apa wujudnya. Karena menurut aku ini juga bisa dijadikan screening awal. Jadi tambahin foto yang proper untuk melamar pekerjaan. Lanjut. Halo Kak, untuk CV sebaiknya dalam bentuk bahasa Indonesia atau Inggris ya? Aku pribadi pakai bahasa Inggris. Kenapa? Karena hal ini bisa menjadi nilai plus buat kalian
karena menurut aku mungkin yang bahasa Indonesia sangat banyak, jadi kalau misalkan kalian pakai bahasa Inggris mungkin jauh lebih ada nilai plus menurut aku pribadi, karena aku juga pakai bahasa Inggris. Izin tanya Kak, di CV saya masukkan pengalaman kerja di toko sepatu dan SPBU sebelum saya kuliah. Saya jurusan manajemen informatika Kak, apa tidak masalah saya masukkan pengalaman di toko CV itu? Karena pun saya hanya kuliah saja, tidak ada pengalaman kerja khusus, mohon dijawab. Menurut aku sah-sah aja untuk memasukkan pengalaman pekerjaan itu, tapi di CV itu kalian harus memastikan bahwa pengalaman kerja ini menunjukkan bahwa kalian memiliki value lebih. Misalkan kalian jelaskan di situ bahwa kalian memiliki jiwa leadership dan manajerial yang baik dengan pengalaman itu. Yang penting pengalaman-pengalaman itu memberikan dampak positif pada pribadi kamu atau memberikan value lebih. Selanjutnya, ini pertanyaan terakhir nih. Saya mau nanya Kak, kalau BUMN ada bela negara itu wajib untuk diikuti ya? Apakah perempuan dan laki-laki sama proses dalam hal bela negara? Sepengalaman aku wajib, karena di sini juga kalian bisa dilihat attitude-nya seperti apa, pribadi kalian seperti apa, itu bisa dilihat, dan juga di sini juga kalian benar-benar ditempa untuk melatih kekompakan, melatih ketahanan tubuh, dan juga nggak ada perbedaan antara cewek dan cowok, sama aja menurut aku. Tapi kalau misalkan kalian memiliki kondisi medis yang khusus, yang nggak bisa mengikuti beberapa acara ini, kalian bisa komunikasikan aja di HRD perusahaan kalian. Pasti mereka memiliki kebijakan tersendiri kok untuk hal ini. Yang penting adalah komunikasi. Tapi kalian juga jangan takut, karena seru kok menurut aku. Jadi kalian jangan takut, nantinya kalau misalkan kalian sudah sibuk di dunia kerja dan juga sudah berkutat dengan kalian masing-masing, pasti kalian mengingat momen-momen seru itu bersama angkatan kalian. Di sini juga kalian bisa membuat networking, karena setelah bela negara pasti kalian sudah disebar kemana-mana, jadi kalian punya link, jadi kalian punya temen di sini, di unit ini, seperti itu. Jadi menurut aku jangan takut, karena seru kok. Oke, akhirnya selesai juga. Jadi itu tadi pertanyaan-pertanyaan dan juga jawaban yang bisa aku sampaikan dari kebingungan-kebingungan kalian. Semoga bisa menjawab apa yang kalian bingungkan selama ini. Terima kasih buat kalian yang sudah support dan nonton sampai dengan habis. Semoga aku doakan kalian bisa masuk dan cepat bergabung pada perusahaan BUMN di tahun ini. Amin amin ya robbal alamin. Oke, sekian video kali ini. Kalau misalkan kalian memiliki pertanyaan tambahan, bisa tulis lagi di kolom komentar ini. Semoga kalian semua sehat selalu dan dilancarkan proses pendaftarannya dan mendapatkan perusahaan yang kalian inginkan. Oke, terima kasih. Bye-bye. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan juga bunyikan tanda loncengnya karena biar nggak ketinggalan video-video selanjutnya. Bye-bye.